Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga semangat ya. Kembali lagi bersama saya Nurmalia Fahrunisa. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gerak dan gerak lurus. Masih ingat apa itu gerak lurus? Iya, benar. Gerak lurus adalah gerak benda bila arah kecepatannya konstan. Kecepatan termasuk besaran vektor atau skalar. Iya, betul. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Di gerak lurus, kita sudah tetapkan bahwa arah kecepatan benda konstan. Kita akan membahas jika kecepatan juga konstan. Maka, apabila benda bergerak dengan arah dan besar yang konstan, inilah yang akan menghasilkan gerak lurus. Pada video kali ini, kita akan belajar apa itu gerak lurus beraturan atau GLB. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali melakukan gerak. Maka kali ini, pada video ini kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai fenomena GLB yang sering kalian jumpai sehari-hari. Dari fenomena gerak yang kalian temui sehari-hari, banyak sekali yang bisa kalian pelajari. Yuk pahami konsep GLB dengan menyimak video ini. Sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Coba kalian perhatikan video berikut. Dari video tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, benar sekali. Pada video tersebut, mobil bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Peristiwa pada video tersebut menunjukkan peristiwa gerak lurus beraturan atau GLB. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan lurus dengan pertambahan perpindahan yang teratur dalam setiap selang waktu. Selanjutnya, kita akan membahas grafik pada GLB. Sebelum kalian mengetahui grafik pada GLB, kalian harus mengetahui bagaimana grafik GLB bisa diperoleh. Bagaimana ya grafik GLB ini bisa diperoleh? Sebelumnya, apakah kalian mengetahui Tykers timer? Iya, betul sekali. Tykers timer ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur interval waktu. Tykers timer dalam percobaan fisika digunakan untuk mengamati karakteristik gerak suatu benda, serta dapat digunakan untuk menyelidiki hubungan antara jarak atau perpindahan serta kecepatan dengan waktu tempuh suatu benda. Di dalam video ini merupakan praktikum GLB menggunakan Tykers timer. Ketika Tykers timer dinyalakan, kemudian trolinya berjalan, akan meninggalkan jejak pada pita, yang kemudian jejaknya akan kita analisis apakah termasuk ke dalam GLB atau tidak. Dan selanjutnya mari kita analisis hasil jejak pada Tykers timer.
Jika hasil ketukan Tiger Timer pada kecepatan benda konstan, maka hasilnya akan seperti gambar berikut. Hasil ketukan Tiger Timer untuk kecepatan yang kecil, panjang satu ketukan atau jarak antar titik sangat rapat. Pada kecepatan sedang, jarak antar titik lebih renggang, dan pada kecepatan yang tinggi, jarak antar titik sangat renggang. Coba kalian perhatikan secara seksama jarak antar titik pada masing-masing kecepatan. Pada ketiga jenis kecepatan tersebut, jarak satu ketukan sama rata setiap saat, sehingga menunjukkan bahwa kecepatannya stabil atau konstan. Karena kecepatan konstan, maka hasil ketukan Tiger Timer pada gambar tersebut merupakan jenis gerak lurus beraturan atau GLB. Lalu selanjutnya, kalian bisa menggambarkannya ke dalam sebuah grafik, sehingga akan diperoleh grafik GLB. Yang pertama adalah grafik posisi terhadap waktu. Untuk membuat grafik posisi terhadap waktu atau grafik S terhadap T, kita akan membuat potongan pita kertas Tiger Timer menjadi beberapa bagian, dengan setiap bagian terdiri 5, 10, 15, 20, dan 25 ketukan. Di sini terdapat 5 potongan pita kertas. Maka masing-masing potongan berisi 5, 10, 15, 20, dan 25 titik ketukan. Kemudian susun potongan-potongan pita ke samping berurutan dan mulailah membuat grafik dengan menggambar garis koordinat kartesius. Jika dibuatkan grafik S terhadap T, maka akan diperoleh grafik seperti ini. Terlihat bahwa setiap 5 detik, perpindahannya bertambah sejauh 2 cm. Grafik yang terbentuk merupakan grafik linier dengan kemiringan tertentu. Kemiringan grafik ini adalah konstan. Saran apa yang dinyatakan oleh kemiringan grafik ini? Kemiringan grafik linear ini menggambarkan nilai kecepatan. Dari grafik S terhadap T, kecepatan gerak benda ditentukan berdasarkan persamaan V sama dengan S2 dikurangi S1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. Yang kedua adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Untuk membuat grafik hubungan antara kecepatan dan waktu atau grafik V terhadap T, potong pita kertas Tiger Timer menjadi beberapa bagian, dengan setiap bagian terdiri dari 5 ketukan yang sama. Di sini terdapat 5 potongan pita kertas, maka masing-masing potongan berisi 5 titik ketukan. Kemudian susun potongan-potongan pita ke samping berurutan mulai dari awal bergerak sampai berhenti. Kemudian mulailah membuat grafik dengan menggambar garis koordinat kartesius. Jika dibuatkan grafik V terhadap T, maka akan diperoleh grafik seperti ini. V di sini menyatakan nilai kecepatan gerak benda. Besar kecepatan gerak benda tetap atau tidak berubah. Sehingga jika V sama dengan 5 meter per second, pada saat T sama dengan 0, maka pada saat T sama dengan 1 second pun
besar kecepatannya sama dengan 5 meter per second. Grafik yang diarsir tingginya menyatakan kecepatan benda dan alasnya menyatakan selang waktu, sehingga luasnya dapat dihitung sebagai tinggi dikali alas, yaitu V dikali delta T. Hasil yang didapat ini menggambarkan panjang lintasan atau besar perpindahan pada GLB. Karena pada GLB benda bergerak dengan kecepatan konstan, sehingga nilai V-nya itu konstan. Jika kita mengambil sebuah contoh benda yang bergerak dengan jarak tertentu atau delta S, itu adalah jarak akhir dikurangi jarak awal. Kemudian, mobil itu bergerak memiliki yang namanya waktu. Kita tulis di sini delta T sama dengan T dikurangi T0. Karena benda ini bergerak dengan keadaan mula-mula diam, maka dapat dituliskan bahwa T0 sama dengan 0, sehingga diperoleh hubungan antara jarak dan kecepatan, serta waktu kita bisa tuliskan dengan delta S sama dengan V dikali delta T, di mana delta S sama dengan S dikurangi S0, sehingga delta S sama dengan V dikali delta T. Kemudian S sama dengan S0 ditambah V dikali delta T, sehingga diperoleh persamaan pada GLB adalah V sama dengan delta S dibagi delta T, di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per second, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan second. Coba sekarang kalian perhatikan contoh soal GLB berikut ini. Di sini ada grafik V terhadap T. Untuk benda yang mengalami GLB yang digambarkan oleh grafik di samping, tentukanlah nilai jarak tempuh benda sampai 10 detik pertama. Pertama-tama, mari kita analisis grafiknya terlebih dahulu. Dari grafik tersebut, diketahui jika nilai V sama dengan 12 meter per second, dan waktunya adalah 10 second. Yang ditanya adalah nilai jaraknya. Kita bisa langsung jawab dengan mencari nilai luasnya. S sama dengan 12 dikali 10, sama dengan 120 meter per second. Selanjutnya, kalian coba perkirakan berapa jarak yang ditempuh benda setelah 1 menit, 5 menit, dan seterusnya. Jawabannya adalah setelah 1 menit, berarti 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga dalam 1 menit, benda menempuh jarak 60 dikali 120, sama dengan 7.200 meter per second. Dan setelah 5 menit, adalah 5 menit sama dengan 300 detik. Sehingga dalam 5 menit benda menempuh jarak 300 dikali 120, yaitu sama dengan 36.000 meter per second. Setelah kita mengerjakan soal GLB bersama-sama, sekarang silahkan kalian coba kerjakan soal berikut ini. Jika benda bergerak dengan grafik gerak seperti pada gambar di samping, berapakah nilai kecepatan pada benda tersebut?
setelah mengerjakan soal, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian untuk mengetahui jawaban yang tepat. Mari kita analisis grafik gerak ini. Dari grafik terlihat bahwa delta X dalam satuan meter sama dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4 meter. Dan delta T-nya sama dengan 9 dikurangi 5 second sama dengan 4 second. Sehingga didapati V sama dengan delta X dibagi dengan delta T sama dengan 4 meter dibagi 4 second. Dan diperoleh hasil sama dengan 1 meter per second. Jadi, benda tersebut bergerak dengan kecepatan sebesar 1 meter per second. Oke, sahabat pintar, pada video ini kalian sudah belajar tentang apa itu GLB dan juga bagaimana grafik GLB serta contoh soal pada GLB. Pada video berikutnya, kalian masih akan membahas mengenai gerak lurus, khususnya submateri gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB. Kalau kalian ingin mereview kembali materi ini, kalian bisa putar lagi video ini ya. Selamat bertemu di video berikutnya, masih bersama saya Nurmalia Fahrunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pintar.